Sambil nunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu, kita nunggu ya. Bu Aufa Arif ini atas nama siapa? Ya, Bapak Ibu, 1 menit lagi kita mulai ya. Bapak Ibu, calon pelatih daerah program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pendidikan agama Islam se-Jawa Barat, se-Indonesia ini sebenarnya yang kita lakukan ya di kelas Pro 3B4. Saya Ahmad Fauzan bersama Ibu Santi Ramadhani dan Ibu Wahida Akmal akan mendampingi Bapak Ibu pada sesi siang hari ini. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan. Keseharian saya pengawas pendidikan agama Islam pada TK dan SD, SDLB di Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya akan mengantarkan kegiatan kegiatan siang hari ini tentang konsep umum karya inovatif, sesi pertama. Bapak Ibu, sesi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Wahida Akmal, Kepala Sekolah SD di salah satu SD di Sumatera Utara.
Sepenuhnya saya berikan waktu kepada Ibu Wahidah Akmal. Kita akan belajar dari Ibu Wahidah Akmal apa yang dimaksud dengan karya inovatif, apa saja jenis-jenisnya selama 60 menit ke depan. Atau sekarang tinggal 58 menit ya. Ya, mari kita sambut dengan meriah Ibu Wahidah Akmal. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak senior saya nih. Senior Suhu. Terima kasih Pak Ahmad Fauzan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pada siang menjelang sore hari ini berjumpa dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru pendidikan agama Islam. Tadi ada Bapak pengawas ya, dari Jawa Barat, dari Provinsi Jawa Barat. Luar biasa, dan saya mohon maaf kalau semalam saya di grup ada sedikit komen, karena saya dari Sumatera Utara, saya tidak paham bahasa Sunda. Mohon izin, mohon maaf, sehingga harus membuat seperti itu. Dan sebenarnya ya Ustadz, kita harus namanya guru inovatif itu harus siap untuk belajar sebenarnya Ustadz. Tapi kondisinya kalau di grup WA, kalau belajar lagi nanti susah. Nanti ada waktu-waktu tertentu nanti. Oke, Bapak dan Ibu, saya mulai saja, saya langsung saja memperkenalkan diri saya. Saya Wahidah Akmal, MPDI. Saya saat ini bertugas sebagai kepala sekolah di salah satu SD negeri di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Medan, turunnya dari di Kuala Namu, dari Kuala Namu itu tidak terlalu jauh lagi ke rumah saya. Silahkan mampir. Bapak dan Ibu, saat ini untuk memanfaatkan waktu kita, saya diberi tugas untuk mengajak Bapak dan Ibu memahami tentang konsep umum karya inovatif. Nanti apa-apa sajakah karya inovatif itu, walaupun saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang hebat, guru-guru hebat, GPAI hebat yang sudah banyak mengeluarkan karya-karya inovasi. Sehingga Bapak Ibu terpilih sebagai calon pelatih daerah dari profesional 3, bidangnya inovatif. Saya yakin itu. Makanya di sini kita saling sharing-sharing apa saja sih sebenarnya yang harus kita pahami tentang karya inovatif, sehingga nanti Bapak Ibu ketika berhadapan dengan para guru pendidikan agama Islam di daerah Bapak dan Ibu bisa menularkan ilmu lah kepada mereka. Sebelumnya kita sepakati dulu ya Bapak dan Ibu, bahwasanya nanti saya tidak akan terlalu panjang memberikan materi, karena materi konsep umum ini sangat panjang. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri modulnya. Cuma saya ingin di sini kita lebih sering berdiskusi saja. Kita sharing-sharing saja terkait beberapa permasalahan-permasalahan tentang karya inovatif yang ada di atau yang sedang dialami atau yang pernah dialami oleh Bapak Ibu GPAI. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sudah sepakat semalam dengan Uni Santi dan Ustadz Fauzan bahwasanya sebenarnya ada beberapa kontrak lagi yang harus kami tambahkan, dan kita berkesempatan, saya minta waktu sedikit sekitar 3 menit. Salah satunya adalah untuk hari ini dan seterusnya nanti sampai di hari ke-10, bahwasanya kita diminta ketika sinkronus ini Bapak dan Ibu mohon untuk mengaktifkan kameranya ketika Zoom supaya kita lebih
sering berinteraksi, kami tahu, oh ini orangnya Pak Asep gitu, kita tahu. Kemudian ya lebih inilah ya namanya, kalau dalam berbicara itu kalau kita nggak melihat orangnya kan kurang mantap gitu ya. Kemudian untuk mute ya Bu ya, Bapak Ibu mute kameranya, mikrofonnya, sehingga jalannya diskusi kita bisa berlangsung dengan tertib dan lancar. Ada tambahan lagi, Ustaz Fauzan? Ya, sepertinya cukup Bu untuk diskusi nanti bisa di. Iya, oke, siap Ustaz Fauzan. Boleh kita langsung saja Ustaz Fauzan share screen-nya. Iya, kalau jaringan Bapak Ibu kurang stabil, boleh dimatikan kameranya karena itu darurat ya. Tapi nanti kalau sudah stabil lagi, boleh kita hidupkan kembali. Oke, Bapak dan Ibu, kita ini dalam program PPKB GPAI ya Bapak dan Ibu ya, bahwasanya kita diminta untuk mengembangkan keprofesian berkelanjutan, terutama dalam profesional 3 yaitu karya inovatif. Nah ini materi kita kali ini yang pertama adalah konsep umum karya inovatif. Lanjut Ustaz. Sebelum saya mulai, kita lanjut ke materi pertama, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kenapa harus kita bahas? Kenapa ada sinkronus untuk materi ini? Karena sebelum masuk ke materi-materi berikutnya, yang harus kita bahas di sini adalah benar-benar tentang konsep umumnya dari karya inovatif itu. Untuk apa sih Bapak Ibu belajar karya inovatif ini? Yang pertama adalah tujuannya supaya Bapak Ibu paham tentang macam-macam dari karya inovatif itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu setelah mempelajari ini, tujuannya itu adalah Bapak Ibu memahami kriteria dan jenis-jenis karya inovatif sampai nanti Bapak Ibu memiliki gambaran bagaimana karya inovatif tersebut, terutama untuk karya inovatif seorang guru pendidikan agama Islam atau pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian Bapak dan Ibu nanti setelah itu Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengerjakan tugas, tapi setelah materi ini selesai nanti bisa dibuka LMS-nya, sudah saya sematkan di sana, tapi nanti bisa terbuka nanti di jam 4 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dua tujuan tadi Bapak Ibu harus kuasai setelah materi ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan terlalu memperpanjang sampai ke bawah, sampai ke membuat modifikasi alat peraga, itu tidak usah terlalu kita dalami kali karena nanti ada bagian-bagiannya. Yang penting di sini saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk mendiskusikan dulu masalah-masalah yang ada dan muncul sekarang ini di masyarakat, terutama di guru-guru pendidikan agama Islam. Nah, Bapak dan Ibu, karya inovatif itu apa sih sebenarnya gitu? Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bersuara dulu, satu orang. Apa sih inovatif itu sebelum kita masuk ke karya-karyanya? Yang baru, Bu. Yang baru, oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Taufik. Pak Taufik, silakan. Dengan yang baru. Sesuatu yang baru ya Pak Taufik ya? Ya, atau yang diperbaharui. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Modifikasi Bu. Oke, dengan Pak siapa Pak? Pak Anugrah. Pak Anugrah, modifikasi. Ya, oh ini rupanya Pak Anugrah ya. Iya Ibu. Oke, siap Bapak. Oke, ada lagi? Ibu mana nih? Ibu-ibunya mana nih ibu-ibunya? Izin menjawab juga Ibu. Salam kenal. Saya Sri Kustiawati dari Kota Sukabumi, Bu. Ya. Karya inovatif disebut juga karya yang awalnya satu dikembangkan menjadi banyak, begitu Bu. Oke, baik. Jadi banyak. Ada yang bisa? Oke, terima kasih Ibu Gustiawati ya Bu ya.
Izin menambahkan, Ibu. Oke. Silakan Ibu. Ya, Satu lagi dari siapa Bu? Sarah Farhani, Bu. Maaf di off-cam lagi hujan deras. Silakan Ibu. Ya, Ya. nggak apa-apa. Menurut saya, karya inovatif adalah sebuah karya yang menunjang orang-orang untuk lebih paham akan sesuatu. Kalau di pembelajaran ya tentunya menunjang untuk siswa ataupun para guru atau siapapun yang ingin belajar, menunjang mereka untuk lebih paham, membantu mereka untuk lebih mengerti akan pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarah. Boleh, Bu? Satu orang lagi untuk menyimpulkan. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh, Bu. Adakah yang bisa menyimpulkan dari 4 tadi? Dari Pak Taufik, inovasi itu yang baru atau sesuatu yang ada pembaharuannya. Kemudian dari Pak Anugrah itu adalah sebuah modifikasi. Dari Ibu Gustiawati bahwasanya itu adalah karya yang dikembangkan dari satu menjadi banyak. Kemudian dari Ibu Sarah adalah karya yang menunjang supaya kita lebih paham terhadap satu materi. Gitu. Adakah yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Boleh, Bu. Tadi ada yang raise hand, boleh silahkan. Ayo, Bu. Boleh. Asep. Oh ya Pak Asep. Menurut saya, Bu, karya inovatif adalah suatu karya yang baru, Bu, yang orisinal, sebagai hasil pengembangan dari ilmu pengetahuan atau teknologi. Yang mana inti kuncinya adalah bermanfaat ya untuk dunia pendidikan maupun untuk masyarakat. Seperti itu kamu saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Asep, luar biasa. Nah, udah nampak kan betul apa dugaan saya bahwasanya Bapak Ibu di sini adalah orang-orang hebat yang sebenarnya sudah paham apa itu karya inovatif. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Bahwasanya memang karya inovatif itu atau inovatif itu adalah sebuah hal yang baru yang bisa juga modifikasi dari yang sudah ada, kemudian kita kembangkan menjadi lebih bermanfaat untuk dunia pendidikan. Dan tentu saja karya kita ini digunakan untuk menjadi sebuah perantara dalam memahami sebuah materi, tentu saja untuk siswa ya seperti itu ya. Oke, Bapak dan Ibu, karya inovatif itu dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan ada 4. Yang pertama adalah menemukan teknologi tepat guna. Sementara yang kedua adalah menciptakan karya seni. Yang keempat adalah mengikuti pengembangan dan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk nanti di materi kita berikutnya, sampai 10 hari ke depan, yang kita bahas itu adalah di 31, 32, dan 33. Next, Pak. Oke, ini dia. Membuat atau menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, kemudian memperbarui sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Next. Ini kita lewati saja. Oke. Kenapa seorang guru, kenapa seorang pengajar dan pendidik harus membuat sebuah karya inovasi? Dan mengapa sampai sejauh ini Bapak dan Ibu, banyak guru yang kurang mampu atau bahkan kurang percaya diri jika dia membuat sebuah alat peraga? Oke, sebentar Bapak Ibu. Baik, ada sedikit masalah tadi, maaf. Nah, Bapak dan Ibu, silakan kita lanjutkan diskusi kita. Selama ini banyak guru yang kurang percaya diri, bahkan tidak mampu dalam membuat sebuah karya inovasi. Ada muncul beberapa masalah di sana. Silakan berikan masukan Bapak dan Ibu, berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, kenapa? Silakan, Ibu, ada 2 yang raise hand. Yang saya tidak nampak, Pak Fauzan.
Asep Hali, silakan. Terima kasih Bu. Mungkin ada masih ada deh. Penyebab yang pertama, satu, keterangan tentang pembuatan juga belum merata. Yang kedua, apresiasi bagi hasil karya itu. Dan yang ketiganya, memang kalau saya rasa sih pengetahuan dan pengembangan diri yang masih kurang, sehingga untuk membuat karya inovatif ini terhambat, Bu. Yang 4 adalah teknologi yang kita kuasai juga masih berkurang. Masih kurang kita kuasai. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep, luar biasa. Ada 4 ini yang ditawarkan oleh Pak Asep. Silahkan, yang lain. Bu Emi Dalifa tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Emi Dalifa dari Kabupaten Sukabumi. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama, kenapa guru kurang dalam memberikan karya inovatif, menggali karya inovatif? Yang pertama adalah kurangnya kompetensi, Bu, ya. Rata-rata itu di sekolah itu, terutama guru PAI itu sudah pada senior gitu, Bu, yang usianya yang hampir 5 atau 4 tahun mau pensiun lagi. Mereka sudah tidak tidak kurang termotivasi untuk membuat karya-karya untuk dalam pembelajaran. Yang kedua, karena guru-guru di rata-rata di sekolah itu adalah guru-guru honor ya, non PNS. Mereka kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, sehingga kompetensi dalam pembuatan karya ilmiahnya itu kurang. Terima kasih, seperti itu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi. Nanti ya. Terima kasih Bu Emi. Silakan lanjutnya. Ibu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Puspa Dwi Hasana. Saya dari Indramayu. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu tentang kenapa guru kurang menghasilkan karya inovatif atau masih kurang percaya diri untuk membuat karya inovasi. Yang pertama, betul tadi kata Ibu Eva ya, kalau misalnya Ibu Emi. Oh iya, Ibu Emi, Ya, Ibu Emi. jika memang kompetensi guru, khususnya guru PAI itu mungkin belum maksimal, belum dikembangkan dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah di dalam diri guru itu sendiri tidak adanya motivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang ada. Jadi guru tersebut merasa sudah nyaman, sudah enak dengan pembelajaran yang dilakukan, sehingga tidak ingin menambah ribet dan sebagainya, Bu. Jadi mungkin tidak ada motivasi. Yang ketiga mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau yang dimiliki oleh guru tersebut kurang. Dan yang terakhir adalah ketika ada seorang guru yang membuat karya inovasi atau karya inovatif, mungkin tidak ada apresiasi dari lingkungan sekitar. Jadi sehingga membuat udahlah, malas bikin lagi, nanti diejekin dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puspa. Adakah lagi satu orang lagi ya Pak Fauzan? Ya, boleh Bu. Assalamualaikum. Saya Bu. Ya, silakan Pak. Berdasarkan raise hand, Ibu Sarah. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini sudah terwakili oleh keempat orang teman-teman tadi di depan ya. Menguatkan saja, memang semua hal itu
baik dari segi usia, lalu yang paling besar yang saya rasakan, ya bukan saya pribadi saja, tapi di lingkungan kecamatan saya itu, misalkan ada guru-guru YouTuber kan seperti itu, mereka memang kurang mendapatkan apresiasi dari lingkungan. Jadi saya mengajak atau memotivasi diri lah sebagai guru PAI ya, karena kita bukan hanya mengembangkan brain saja, tetapi juga hati dan ukhrawi kita ya. Kita harus memberikan minimal apresiasi atau seperti komen, like dan subscribe, itu kan menambah motivasi kepada mereka ya. Sebaiknya sebagai guru PAI gitu, kita yang harus memberi contoh kepada lingkungan, karena lingkungan kita itu memang seperti itu kebanyakan. Jadi kurang memotivasi orang untuk berkreasi. Kalaupun ada yang berkreasi, kebanyakan gitu, paling minta subscribe, paling, padahal kan itu gratis seperti itu. Makanya sebagai guru PAI ya, saya ingin kita itu menjadi agen pembaharu perubahan mindset gitu di lingkungan. Jadi guru yang ingin berinovasi, kita sebagai guru PAI yang harus pertama mendukung mereka, yang harus pertama memberi apresiasi kepada mereka, mungkin seperti itu. Dan yang lainnya hampir sama sepemikiran dengan saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah. Baik, Bapak dan Ibu yang ada di sini, GPAI hebat semuanya. Dari beberapa pendapat yang diberikan oleh kawan-kawan tadi, bahwasanya memang ada beberapa hal yang harus kita ambil. Kenapa kok guru-guru kita sekarang ini memang sangat lemah dalam proses pembuatan karya inovatif, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, jikalau guru-guru pendidikan agama Islam kita nanti itu menjadi orang-orang yang sangat inovatif, maka saya yakin pelajaran pendidikan agama Islam itu akan menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan, tidak hanya sekedar konsep-konsep atau teori-teori atau praktek-praktek untuk materi tertentu gitu. Pasti akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa materi konsep umum karya inovatif ini kita bawakan di sini dan menjadi satu materi dalam PPKB kita? Salah satunya adalah yang harus Bapak Ibu pahami, bahwasanya untuk materi ini bahwa menghargai hasil karya guru selain publikasi ilmiah itu sangat penting. Kenapa? Karena memang publikasi ilmiah kemudian karya inovatif itu menjadi satu hal yang harus diapresiasi. Kita pahami bahwasanya setiap pekerjaan yang memang kurang apresiasi, si guru itu akan menjadi mandek, bahkan tidak mau sama sekali memberikan atau membuat karya inovasi. Itu bisa terlihat. Jadi Bapak dan Ibu, nanti jika Bapak dan Ibu sebagai pelatih daerah terjun berjumpa dengan Bapak Ibu GPAI langsung, karena ini yang bersentuhan langsung kan Bapak dan Ibu, pelatih daerah yang akan bersentuhan langsung memberikan materi dan membimbing kawan-kawan GPAI yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Maka berikanlah motivasi yang tinggi kepada mereka untuk mampu dan mau membuat karya inovasi. Untuk 3 hal tadi ya, teknologi tepat guna, karya seni, dan alat peraga. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu tentu juga pernah mendengar tentang di pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada karya inovatif dan publikasi ilmiah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ada karya inovatif dan publikasi ilmiah. Di kita, tim PPKB, karya ilmiah, publikasi ilmiah itu masuk di profesional 2. Ya, begitu ya Ustadz Fauzan ya, di profesional 2, publikasi ilmiah.
Tapi sebagai guru calon pelatih daerah yang berada di profesional 3, kita juga harus bisa sedikit paham dan harus paham perbedaan antara karya inovatif dan publikasi ilmiah. Jadi nampak di sini sudah terlihat bahwasanya kalau karya inovatif itu yang dinilai adalah hasil berupa karya. Ada barang tertentu atau ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu menghasilkan sebuah karya dari teknologi tepat guna, menghasilkan aplikasi atau apapun itu, ada yang dinilai, gitu. Ada barangnya, ada bukti nyata bahwa ini yang dikerjakan dan ini yang sudah dihasilkan. Itu kalau di bidang karya inovatif. Dan kalau nanti kita membuat pelaporannya, nanti ada materi pelaporannya Bapak dan Ibu, ada barang yang bisa kita kirimkan atau ada barang yang bisa kita fotokan dalam bentuk karya. Nah, sementara kalau publikasi ilmiah itu adalah penilaiannya itu berupa laporan pembuatan dan penciptaannya. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini secara sekilas saja. Kita masuk ke karya menemukan teknologi tepat guna. Nanti di hari Jumat, insya Allah, materi teknologi tepat guna ini akan kita sinkronuskan. Nanti kita akan berjumpa lagi. Sekilas saja, Bapak dan Ibu, adakah di sini di antara Bapak dan Ibu yang pernah atau yang sudah menciptakan sebuah karya terkait dengan teknologi tepat guna? Kita mau tahu dulu dong, Bapak Ibu GPI hebat ini di sini. Adakah yang sudah pernah? Silakan Bapak Ibu. Ibu tanya, Bu, kalau channel YouTube gimana, Bu? Kalau channel YouTube, oke, silakan yang lain, komentari Bapak dan Ibu. Channel YouTube-nya sudah berapa subscribernya, Pak? 178.000, Bu. Hebat. Hebat, tepuk tangan dong kita semua ya. Sudah monet ya, Pak? Alhamdulillah, Ibu, alhamdulillah. Luar biasa ini GPI Jawa Barat ini. Ya, alhamdulillah. Ibu Sarah gimana? Sudah monet apanya YouTube-nya? Belum tahu, Bu. Sudah berapa subscribernya, Ibu? Kalau saya belum, Ibu, baru 100 juga kurang. Oh, nanti kita saling support ya Bapak Ibu. Saya juga punya channel YouTube, tapi memang masih sama dengan Bu Sarah, sekitar 100-an juga. Iya, Bu, saling support. Iya, oke. Silakan ada yang lain selain channel YouTube? Kalau misalkan seperti kuis dan games PAI, Bu, bisa masuk tidak? Oke, itu berbasis apa, Ibu? Android. Android. Bisa juga ya. Itu karya Ibu sendiri? Ya, Bu. Insya Allah karya saya sendiri. Luar biasa. Sudah di Play Store, Bu? Oh, belum, Ibu. Baru dimasukkan di mana blog itu. Lalu saya akomodir di microsite seperti itu, Bu, biar mudah karya-karya saya ada di sana. Luar biasa nih, Bu Sarah. Oke. Boleh lanjut, saya share ada lagi di grup? Ya, boleh, nggak apa-apa, Ibu. Nanti Ya, silakan. Ya, nanti kita saling berbagi sehingga nanti bisa Bapak Ibu melihat hasil karya teman-teman. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih yang masuk di profesional 3, yang tentunya pihak Subdit menilai Bapak Ibu dari karya-karya yang sudah Bapak Ibu buat, sehingga masuk di profesional 3 gitu. Orang-orang kreatif nih di profesional 3. Oke, ada lagi yang lain yang sudah pernah buat di teknologi tepat guna, Bapak dan Ibu? Baik, Bu. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Dengan Pak atas siapa, Pak? Perkenalkan nama saya
Firman Sopandi dari Kabupaten Garut. Silakan. Alhamdulillah Bu, saya pernah membuat karya inovatif, malahan pernah ikut serta dalam ajang lomba Nobel Inovasi Pembelajaran. Saya mengambil bahan-bahannya itu sangat mudah didapat dan bisa dipraktikkan juga oleh rekan-rekan baik di gugus maupun di tingkat KKPI di kecamatan. Namanya itu saya mengangkat dari permainan-permainan anak-anak Bu, seperti congklak ya. Saya sebutkan itu congklak soleh tapi dimodifikasi dengan materi-materi. Pada saat itu saya mengangkat materinya itu praktik sholat. Itu jadi saya membuatkan alat-alat congklak tapi dimodifikasi ada kartu-kartu di bawah congklakan itu. Pada saat si siswa main itu, sebelum mainnya itu harus menyebutkan siswa tersebut harus membacakan bagian mana gitu Bu. Yang kedua, saya juga tahun berikutnya saya mencoba membuat alat peraga atau inovasi akuarium Bu, akuarium anak pintar. Pada saat itu saya menggunakan dus bekas mie yang dimodif, yang di dalamnya itu ada bacaan-bacaan praktek wudhu seperti itu. Oke, Pak Firman, luar biasa nih Pak Firman. Pertanyaan saya gini Pak, terkait dengan Nobel tadi tahun berapa Bapak ikut Pak? 2018-2019. Oke, berarti nggak jumpa dengan saya Pak ya. Saya 2017 Pak ikut. Alhamdulillah sampai ke Ada Bali. kelas berarti. Iya, adik kelas Pak. Iya betul Pak Fauzan, adik kelas. Sampai ke Bali Pak 2018? Enggak Bu, hanya di tingkat kabupaten Bu. Enggak apa-apa Pak, semangat terus. Oke, Pak Firman, kemudian tadi Pak alat peraga yang sudah Bapak buat itu tadi masuk nanti ke bagian alat peraga, bukan di TTG ya Pak ya? Bukan di TTG ya, karena memang dia basisnya alat peraga dari bahan-bahan sederhana gitu kan Pak? Iya, iya. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Kalau Bapak Ibu membuat alat peraga, membuat karya teknologi tepat guna, teknologi tepat guna ini adalah salah satunya adalah karya sains yang digunakan di sekolah. Sebelumnya Pak Fauzan, ya karya sains yang digunakan di sekolah. Kemudian cirinya itu adalah memudahkan pembelajaran. Itu dia. Kemudian dia berbentuk media pembelajaran dan lain, kemudian bermanfaat dan ada unsur modifikasinya. Nah, kapan karya teknologi tepat guna ini dikategorikan sebagai kompleks? Ketika hasilnya itu adalah berinovasi tinggi, sulit, alur kerjanya rumit, kemudian modifikasinya tinggi. Maka angka kreditnya bernilai 4. Dan kapan dia dikatakan sederhana? Ketika inovasinya rendah, tidak terlalu tinggi, kemudian tidak terlalu sulit, dan sederhana, maka angka kreditnya 2. Oke, untuk hal ini nanti akan kita perdalam di materi karya teknologi tepat guna, insya Allah di hari Jumat. Kita lanjutkan, next. Nah, jenis karya sainsnya itu ada media pembelajaran, ada program aplikasi komputer, ada alat atau mesin, dan segala macam. Oke, kita lanjut, next Pak. Next saja. Next saja. Terus, kita masuk ke karya seni. Baik, Bapak dan Ibu. Karya seni, kenapa saya lanjut Bapak dan Ibu? Karena waktu kita tidak terlalu panjang. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu juga untuk berdiskusi. Jadi untuk materi nanti Bapak Ibu bisa lebih perdalam lagi. Untuk karya seni Bapak dan Ibu nanti juga akan ada materinya, insya Allah di hari setelah hari Jumat mungkin kalau saya nggak salah. Nah, apa sih karya seni itu? Menciptakan karya seni adalah ekspresi nilai atau seorang guru mengeluarkan gagasan melalui berbagai macam media. Dan
karya seni ini diakui oleh masyarakat ketika dipertunjukkan, diterbitkan, dipamerkan minimal tingkat kabupaten atau kota. Tapi kalau masih tingkat kecamatan, belum bisa kita kategorikan dan belum bisa dinilai. Nah, Bapak dan Ibu, karya seni ini banyak macamnya. Next, Pak. Karya seni ini banyak macamnya, ya Bapak dan Ibu. Penilaian jenis karya seni ini ditekankan kepada penciptaan karya seni secara perorangan. Penciptaan karya seni secara perorangan atau kolektif, bukan pengulangan atau peniruan. Beda dengan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna, dia membuat atau memodifikasi alat yang sudah ada. Kalau teknologi tepat guna, sama juga nanti dengan alat peraga. Tapi kalau sementara karya seni ini memang dia diciptakan. Sesuatu yang diciptakan, bukan pengulangan atau peniruan atau bahkan modifikasi. Walaupun kita ketahui tadi karya inovatif itu adalah sebuah modifikasi, tapi untuk karya seni dia merupakan sebuah penciptaan. Oke, kita lanjutkan. Ini definisinya ya Bapak dan Ibu. Proses perefleksian nilai-nilai dari gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata. Oke, untuk karya seni ini, adakah Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman membuat cerpen mungkin, puisi, atau naskah drama, atau apa ya? Baju itu apa namanya ya? Model ya atau apa namanya baju itu? Busana. Untuk baju. Ya, busana. Adakah yang sudah pernah buat Bapak Ibu? Silakan. Saya Bu pernah buat musikalisasi puisi. Ibu siapa Bu? Ibu Sarah, Ibu Sarah Kristiawati ya? Oh, Ibu Sarah. Sarah. Ya. Sudah saya simpan di channel YouTube saya, Bu. Ibu Sarah buat musikalisasi puisi. Ya, tapi musiknya instrumen orang lain. Ya, Bu. Dipertunjukkannya di mana? Oh, di YouTube. Baru di YouTube. Belum tingkat. Artinya ada anak-anak yang memang sudah memperagakan atau memamerkan atau apa namanya ya, membawakan musikalisasi itu gitu, sudah dipentaskan gitu ya Bu, cuma memang belum ditampilkan di kabupaten, begitu Bu Sarah? Oh, ini sih belum ditampilkan sama anak-anak ya, ini hanya curhatan saya saja gitu di bidang kekhawatiran tentang dunia akhirat gitu, Bu. Oh, begitu. Ya. Oke. Oh ya, maaf. Musikalisasi puisi ya. Saya memahaminya tadi seperti sebuah drama begitu. Oh, bukan. Oke. Ya, maaf. Oke. Bapak dan Ibu, silahkan yang paham tentang karya, yang sudah paham tentang karya inovatif, bisakah karya Bu Sarah, yaitu musikalisasi puisi ini, kita beri penilaian? Apakah itu nanti di kompleks atau di sederhana? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silahkan. Ya, Bapak pengawas mungkin? Tidak ada? Ada yang raise hand itu? Izin menjawab, Ibu. Silakan, Ibu Kristiawati ya. Iya, tadi saya pernah membuat analog cerpen, Bu, dan sudah dipublikasikan dan ada nomor ISBN-nya juga. Artinya Ibu buat buku ya? Iya, tapi analog cerpen. Okay. Dan sudah dipublikasikan, dicetak, udah 2 kali cetakan dan sudah bernomor juga ISBN-nya. Oke. Ya. Kalau menurut Bu Kusdiawati, bagaimana tentang musikalisasi puisi Bu Sarah tadi? Apakah menurut Ibu itu sudah bisa kita nilai
kompleks atau sederhananya bisa kita nilai? Bisa Bu. Bisa ya Bu ya? Bisa. Oke, nanti kita lihat di ujung. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak Narja Nurjaman, raise hand. Mal harus ada 20 judul puisi kalau nggak salah. Gimana Bapak? Harus ada 20 judul puisi. Harus ada 20 judul puisi baru dia dikategorikan sebagai karya inovatif yang sederhana atau kompleks, Pak? Yang sederhana. Sederhana. Oke, Bapak Nurjaman ya. Baik, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Silakan Pak Fauzan, kita lanjut ke ya. Oke, siap. Slide ke-18, Pak. Ulang. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jenis karya inovatif dalam karya seni ini ada seni sastra. Seni sastra itu bisa novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, teater, ataupun film. Nanti kita akan lihat berapa novel, berapa judul sehingga dia bisa dikategorikan sederhana ataupun kompleks. Kemudian ada seni rupa. Seni rupa ini membuat keramik, benda souvenir, lukisan, patung, baliho, busana, dan segala macam. Yang ketiga, desain grafis, sampul buku, poster, brosur, fotografi, itu contoh-contohnya ya. Kemudian ada seni musik, ada juga seni pertunjukan. Next, Pak. Nah, ini kerangka isi laporan portofolio. Kita next saja. Kita lanjut. Baik, di slide 22, Bapak dan Ibu, nanti materi akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu. Angka kredit karya seni itu ketika dikategorikan sebagai kategori kompleks, maka angka kreditnya 4, satuan hasilnya adalah ada hasil karyanya. Sementara angka kredit yang sederhana itu ada 2. Baik, kita lanjut ke alat peraga. Sebelum saya masuk, adakah lagi yang bisa menceritakan alat peraga yang sudah pernah dibuat selain Pak Firman tadi? Silakan Bapak Ibu yang belum raise hand atau yang belum berbicara, boleh Bu kita sama-sama sharing di sini. Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan Ibu siapa? Ibu Midalifa, silakan. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Saya pernah membuat alat peraga yang bermanfaat, inovatif dan modifikatif berupa itu Bu, kuisis, aplikasi kuisis yang sudah ada, terus dibuat oleh membuat sendiri. Jadi aplikasi yang sudah ada membuat sendiri, tapi tidak membuat aplikasinya itu Bu. Tidak membuat, Ibu menggunakan aplikasi kuisis. Ya, membuat di aplikasi kuisis. Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan begitu Bu? Ya, untuk alat peraga tersebut. Ya. Untuk alat peraga. Masuk alat peraga apa? Iya, peraga. Untuk apa Bu? Bingung Ibu? Alat peraga Bu ya. Oke, baik. Nanti kita lebih pahami tentang alat peraga ya Bu. Oke. Ya, siap. Oke. Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu. Saya yakin ini semua sudah punya ini. Ayo silakan yang belum berbicara. Izin menjawab Ibu. Ya, Ibu Pustiawati lagi. Silakan. Pernah waktu itu saya sering menggunakan ini Bu, seperti PowerPoint, kita ubah menjadi yang menarik gitu materinya Bu, ada videonya, terus kita
share screen-nya ke anak-anak gitu, Bu. Termasuk tidak. Berarti Ibu share screen ke anak-anak begitu? Seperti ini? Ya, waktu itu COVID, jadi anak-anak kan belajar dari rumah, saya sering membuat video pembelajaran, saya share di YouTube. Kalau tidak begitu juga saya share-nya di Zoom meeting sama anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Bu Kusdiawati. Satu orang lagi. Izin, Bapak dan Bu. Ibu. Ya, silakan Bapak. Saya Dengan Pak siapa, Pak? perkenalkan dengan Taufik Rahman dari Tasik. Saya pernah, kalau alat peraga itu kan untuk mengkonkretkan dari yang visual ya, Bu. Kalau tidak salah memahami saya. Iya, Itu pernah membuat sebuah alat peraga huruf hijaiyah yang memang bahannya terbuat dari kertas, kemudian dengan harokatnya dan ditempelkan di papan dengan menggunakan apa namanya perekat, bukan perekat gitu ya. Jadi bisa ditempel mana huruf hijaiyahnya, kemudian ditempel harokatnya, fathah, kasroh, domahnya gitu di papan. Itu ya Pak itu ya. Untuk di kelas 1 atau kelas 2. Oke, Bapak kasih nama apa itu alat peraga Bapak? Apa namanya ya? Intinya pengenalan huruf hijaiyah, Bu. Oke, Dengan harokat. intinya pengenalan. Nggak dikasih nama Pak, alat peraganya? Enggak, karena waktu itu belum paham tentang pelaporan atau pembuatan itunya. Oke, ya Pak ya. Nanti dikasih nama ya Bu. Pak. Oke, silakan. Oke, saya cukupkan 3 dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, silakan Ibu Nimade Nurdaini yang mau sholat asar. Saya sedikit lagi, 5 menit sampai 10 menit lagi saya akan selesaikan, karena memang materi kitanya sampai jam 4. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alat peraga itu adalah alat bantu yang kita gunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan pada khususnya, dan proses pendidikan di sekolah pada umumnya. Nah, seperti yang dibilang Pak Taufik tadi, alat peraga itu adalah kita tuangkan menjadi sebuah alat dari visual gitu ya Pak ya Taufik ya Pak Taufik. Jadi benda konkret. Iya, menjadi benda konkret, apalagi kalau Bapak Ibu mengajarnya di tingkat SD, Bapak Ibu kan di SD nih gitu. SD itu kan anak-anak masih berpikir secara konkret. Ketika kita mengatakan bahwasanya bertayamum itu boleh dengan menggunakan beberapa benda. Ada tisu misalnya, ada daun, ada bersuci, bukan bertayamum, bersuci. Ada daun, ada tisu, ada juga batu. Kalau misalnya kita tidak ambil benda konkretnya, maka apa yang menjadi pemahaman si anak nanti bisa jadi Bapak maksudnya A, Ibu maksudnya A, ditangkap si anak menjadi Z. Gitu ya, Bu. Bapak. Jadi ketika kita bilang, nah daun bisa kita gunakan untuk bersuci, tapi kita tidak terangkan daun-daun apa saja yang bisa. Nah, sampai di rumah dia ambil daun gatal. Nah, daun gatal yang dia ambil untuk bersuci, kata Ustadz tadi, kata Ustazah tadi, dibilangnya sama mamanya, mama itu bisa digunakan untuk bersuci. Dicobanya, airnya gatal. Maka kita mengajari anak yang di tingkat sekolah dasar ini betul-betul harus, ketika Bapak Ibu tidak sempat membuat alat peraga, gunakanlah apa benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi alat peraga ini itu akan membantu kita dalam hal memberikan pemahaman ke siswa. Siswa bisa lebih memahami dia. Kalau dengan kata-kata, apalagi zaman sekarang ini kalau di kurikulum merdeka ya Bapak dan Ibu, anak-anak itu kita harus lihat diferensiasinya dari mulai profil belajar mereka. Gaya belajar mereka berbeda-beda, maka kita harus akomodir itu semua. Salah satunya adalah dengan menggunakan alat peraga, alat pelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa jenis alat pelajaran. Di slide 27, Pak Pojan, ada alat bantu presentasi. Nah, contohnya ya, papan tulis inovatif, proyektor sederhana, dan sejenisnya. Ada alat bantu olahraga, ada alat bantu praktik, dan ada alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan atau pendidikan di sekolah. Bapak dan Ibu,
terkait dengan Ibu Midalifa tadi ya, Ibu Midalifa. Ibu Midalifa mengatakan bahwasanya dia sudah pernah membuat alat peraga, yaitu menggunakan aplikasi Quizzes. Silahkan Bapak dan Ibu memberi pendapat, apakah penggunaan Quizzes ini masuk dalam alat peraga atau dalam teknologi tepat guna? Silahkan. Sepertinya teknologi tepat guna ya Bu ya? Iya. Teknologi masuknya. Berarti menurut Ibu Kusdiawati penggunaan Quizzes ini masuk ke teknologi tepat guna, gitu. Jadi Oke. mempersingkat waktu ketika anak bisa menjawab lebih cepat gitu, mempersingkat waktu. Oke. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi terkait dengan pendapat dari Ibu Midalifa tadi. Apakah Quizzes masuk ke dalam alat peraga atau ke dalam teknologi tepat guna? Ya, masuk teknologi tepat guna, Bu. Ya, Ibu Sarah ya. Ibu Sarah mengatakan bahwasanya itu masuk ke dalam teknologi tepat guna. Nah, Ibu Midalifa, penggunaan Quizzes ini masuk ke dalam teknologi tepat guna, dan nanti di sesi teknologi tepat guna kita akan lebih perdalam terkait dengan Quizzes ini. Jadi yang master Quizzes nanti boleh dikeluarkan ilmunya ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian terkait dengan Ibu Kusdiawati, bahwasanya tadi Ibu Kusdiawati mengatakan dia pernah membuat semacam PPT, di dalamnya ada video, di-share di YouTube, di-share di sebagai share screen ketika Zoom dengan anak-anak. Nah, untuk PPT dan video ini tadi itu masuk ke TTG atau ke dalam alat peraga? Silahkan Bapak dan Ibu. Ke alat peraga, Bu. Ke dalam? Alat peraga. Ibu dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Ois, Bu. Ibu Ois. Ya. Alasan Ibu Ois masuk ke dalam alat peraga apa ini, Bu? Karena itu kan menggunakan PowerPoint yang di mana alat peraga tersebut sudah merupakan alat peraga modern ya, Bu ya. Ya, oke. Terima kasih Ibu Is. Ya, sama-sama. Kalau PPT yang kita buat ini tadi untuk membantu proses dalam kita menerangkan pelajaran, ini masuk ke dalam alat peraga. Ada jenisnya. Itu nanti kalau Bapak Ibu mau lihat materi ada di slide 23. Itu alat peraga itu jenisnya sebagai alat bantu presentasi. Ya Bapak dan Ibu, sebagai alat bantu presentasi. Oke. Sampai di sini silakan. Ya Pak. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 16 ya. Enggak, makanya jam 16 tinggal 5 menit lagi. Apakah perlu diskusi lanjut? Oke. Saya pikir saya minta waktu 5 menit kita paskan. Silakan satu orang Bapak dan Ibu. Satu orang untuk menurut Bapak dan Ibu tujuan pembelajaran kita tadi sudah dapat belum? Bapak dan Ibu sudah paham belum tentang macam-macam jenis karya inovatif? Silakan satu orang selain Bapak Ibu yang sudah berbicara tadi. Saya Bu, Boleh bertanya Bu. Saya Bu, merespon Bu. Asep. Silakan Pak Fauzan yang resen. Asep Syafudin, Asep mana Pak? Asep Parimoresi. Asep Syafudin ya saya. Silakan Pak Asep Syafudin yang belum tadi sudah. Oke. Bu, bicara ya. tadi merespon tentang aplikasi Bu. Kalau menurut saya PP itu kan salah satu platform Bu. Jadi kalau misalnya dimasukkan sebagai alat pelajaran, saya pikir kurang pas ya. Jadi maksudnya teknologi tepat guna juga kalau menurut saya. Karena kan itu aplikasi seperti halnya tadi mengibaratkan Quizzes itu kan sama-sama software juga gitu. Jadi kita cari titik temunya ada di mana, ada basisnya offline dan online gitu. Seperti halnya ketika saya di masa pandemi, saya menggunakan basisnya itu yaitu intranet, yaitu semacam software aplikasi exam yang menggunakan access point. Karena kan tidak bisa mengakses internet, saya menggunakan intranet gitu kan. Jadi si anak itu dengan menggunakan gadgetnya dia udah bisa mengakses materi-materi pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Bu menurut saya. Oke. Pak Asep, kalau menurut Pak Asep, alat bantu presentasi itu yang seperti apa Pak Asep? Kalau yang presentasi itu kan hal yang emang real seperti tadi yang konkret gitu kan ya. Cuma kan di dunia digital ini
hal-hal yang itu kan bisa kita bahasakan dengan apa yang kita lihat secara visual, audiovisual gitu Bu. Gitu. Jadi kita batasi mana ranah-ranah yang sifatnya aplikasi, mana yang bukan aplikasi. Jadi jelas gitu Bu. Juga ingin bertanya ini titik perbedaannya ada di wilayah mana gitu. Sebagai alat atau emang sebagai teknologi tepat guna begitu. Oke, baik. Pak Asep, ada pernah Bapak, ini kita diskusi ya Bapak dan Ibu, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Saya persingkat dan percepat. Pernahkah Bapak melihat papan tulis inovatif, Pak? Oh, pernah Bu, pernah lihat Bu. Itu emang sampai di digital Bu. Siapa tulisnya itu kita gitu. Itu digital. Oke, baik. Kemudian pernahkah lihat proyektor, Pak? Oh, kalau dia pernah, pernah Bu. Juga ya Pak ya. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu boleh pahami di materi terkait dengan seperti yang dikatakan Pak Asep tadi, ini ranahnya di mana? Apakah kita mau di alat apa namanya digital, ya kan Pak Asep? Atau ketika dia masuk digital, maka dia masuk ke dalam teknologi tepat guna. Tapi ketika dia di luar digital dan memang dia dibuat dari alat peraga yang sederhana, itu maka masuk ke dalam alat peraga. Ini menjadi PR Bapak dan Ibu untuk memahami itu di materi. Silahkan nanti pahami di materi itu, ada di slide ke-27. Nanti di slide 27 itu Bapak pahami, Bapak Ibu pahami, mana yang dia masuk ke dalam teknologi tepat guna, mana yang dia tidak masuk ke dalam teknologi tepat guna. Oke, kita pending jawabannya ya Pak Asep ya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Satu orang lagi, waktu kita 1 menit lagi. Tentang TTG saya pikir nanti akan kita bahas hari Jumat lebih banyak ya. Ya, betul. Nah, Bapak dan Ibu, oke, baik. Ya, Pak Fauzan, karena memang waktu kita terbatas dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini adalah guru-guru inovatif yang mampu memahami sendiri materi-materi. Nanti Bapak Ibu tinggal download materinya, ada di LMS. Silahkan sering-sering buka LMS-nya supaya nanti kami bisa melihat siapa Bapak Ibu yang memang betul-betul aktif di dalam kegiatan ini. Dan Bapak dan Ibu, saya yakin juga bahwasannya Bapak dan Ibu juga mampu memahami materi ini dengan baik, sehingga nanti di LK yang sudah saya sematkan di LMS, Bapak dan Ibu bisa mengerjakannya dengan baik. Dan tentu saja selama proses 10 hari ini kami akan menilai Bapak dan Ibu. Ceritanya Bapak dan Ibu ini belum menjadi pelatih daerah, tapi masih calon pelatih daerah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita sama-sama untuk aktif di dalam kelas ini. Dan waktu saya sampai jam 4 habis, bukan tidak mau memperpanjang, tapi memang kita ada 1 jam lagi untuk Bapak Ibu asinkronus untuk mengerjakan LK yang sudah saya berikan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Untuk kesimpulannya saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham terkait dengan jenis-jenis karya inovatif dan apa saja kriteria-kriteria sehingga satu karya itu dikatakan sebagai karya inovatif. Jika belum puas, tolong puaskan dengan membaca modul ya Bapak dan Ibu. Kalau belum paham, tolong pahamkan lagi dengan membaca modul. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Asep, Bapak Ibu yang lain, Bu Emi, Bu Puspa, Bu Sarah, Pak Taufik, Pak Nugra, Bu Sama-sama, Ibu. Bu Pak Firman, Bu Midalifa, dan segala macam. Ini nama-namanya banyak, ini saya catat karena saya pengen kenalan Bapak dan Ibu supaya saya lebih paham. Luar gitu ya. biasa. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Pak Fauzan. Saya kembalikan ke Pak Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, presentasi pada siang, sampai sore hari ini tentang konsep umum karya inovatif. Dan nanti akan kita bahas satu persatu ya, kecuali yang standar. Tentang TTG, teknologi tepat guna, kemudian karya seni, dan yang terakhir alat pelajaran atau alat peraga itu akan kita gali lebih lanjut
bagaimana cara pembuatan dan seterusnya begitu. Mungkin itu terkait dengan kegiatan pada sore hari ini. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu mohon on cam untuk sesi foto dan kami lanjutkan ke pelatih nasional di Pak Firman, Ibu Siti Khadijah bisa on cam? Ibu Siti Khadijah. Baik, berikan senyum terbaik Bapak Ibu, silakan untuk sesi foto. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Silakan Bu Sarah bisa on cam. 1, 2, 3. Baik Ibu, tadi sebenarnya agak terburu-buru ya Bu Wahida ya. Iya. Cek ternyata memang disetting sampai 16.30, tetapi karena memang ada waktu asinkronus yang harus Bapak Ibu lakukan dari pukul 16 sampai 17 ada 1 jam pelajaran untuk sesi asinkronus. Mungkin Bu Wahidah mau menyampaikan bagaimana prosedur atau proses untuk pelaksanaan asinkronus 1 jam pelajaran ini. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Bapak dan Ibu, untuk asinkronusnya di LMS sudah saya sematkan di sesi tugas. Bapak dan Ibu silakan mengerjakan LK1-nya itu. Di situ sudah jelas Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti besok juga ada 2 jam ya Pak Fauzan kita asinkronus juga. Masih terkait dengan konsep umum karya inovatif. Nah, Bapak dan Ibu boleh membuat tugasnya itu, tugas yang saya sematkan tadi, nanti Ibu sematkan di link drive yang sudah Pak Fauzan berikan. Link drive-nya sudah diberikan, masukkan ke link drive, kemudian nanti sematkan di dalam LMS-nya. Ya, Bapak dan Ibu bisa ya? Seperti itu ya Pak Fauzan ya? Baik Ibu, berarti masuknya ke menu tugas ya? Tugas, ya masuk ke menu tugas Bapak dan Ibu, dan tugas ini Bapak dan Ibu kerjakan paling lambat sebelum jam 12 malam sudah selesai. Ya Bapak dan Ibu, supaya tugasnya tidak bertumpuk-tumpuk, dan besok itu akan ada tugas baru untuk masih di konsep umum karya inovatif. Ada asinkronus kita di situ nanti. Besok. Saya kira cukup Pak Fauzan. Baik, terima kasih Bu Wahidah. Silakan Pak Narja. Ini untuk yang soal nomor 2, Bu. Buatlah kriteria karya inovatif yang termasuk kompleks dan sederhana. Maksudnya karya inovatifnya di TTG atau di karya seni atau di yang satu lagi itu. Bebas Bapak, saya tidak meminta 3-3. Bapak Ibu boleh bebas memilih salah satu. Salah satu ya? Ya. Jadi di kolom komentar itu ya Bu ya? Di tugas Pak. Itu kan di oh iya, betul. Kolom komentarnya. Di isinya. Oh ini ada Tapi link. saran kami adalah Bapak dan Ibu membuatnya itu dimasukkan ke link drive gitu ya Pak Fauzan ya, supaya lebih nampak nanti. Mungkin perlu disampaikan kembali Bu Wahidah ya. Bapak Ibu jika mau melampirkan Bapak Ibu membuat dalam dokumen, baik itu dokumen apapun, jika mau dilampirkan Bapak Ibu boleh melampirkan linknya saja. Tidak masuk ke drive, Bu. Oh gitu, oke. Linknya saja. Kenapa? Kalau misalnya masuk ke drive itu tidak terekam oleh LMS. Makanya kenapa kemarin ketika kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, kami juga sama-sama masih mempelajari LMS ini sebagai pelatih. Kemarin ketika sesi live untuk membuat resume itu ketika masuk ke drive link Bapak Ibu itu kan tidak terekam oleh sistem. Oleh karena itu untuk ke depan jika nanti ada tugas
yang dibuat oleh Bapak Ibu menggunakan dokumen, itu nanti cantumkan menggunakan linknya saja dan akan terekam oleh LMS. Seperti itu, Bu Wahidah. Oke. Ya. Bapak punten, selain link kan di situ juga bisa mencantumkan file PDF. Berarti kita boleh memilih salah satu kan, bisa link, bisa mencantumkan file PDF. Karena di situ juga ada pilihannya untuk mencantumkan file tugasnya dalam file bentuk PDF. Iya. Mungkin Berarti bisa disesuaikan dengan apa namanya tugas dari pelatih saja, Bu ya. Kalau mau link boleh, mau pakai PDF juga boleh. Mungkin begitu, Bu Wahidah. Ya, betul, betul, Pak. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, satu lagi. Maaf, seharusnya kan kita dalam kegiatan ini menggunakan laptop. Tapi untuk Zoom, hari ini saya tidak bisa menggunakan laptop saya, karena kameranya kebetulan rusak. Jadi mohon maaf untuk di hari ini, ya Bapak dan Ibu ya. Silakan, ada lagi? Ya, terkait dengan penggunaan laptop, tadi ada yang japri ke saya karena tidak bisa menggunakan untuk peserta ya. Kenapa dan minta link kepada saya. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam diskusi terkait penguasaan LMS, salah satu pertanyaan ya di sana diskusinya adalah mengapa link Vicon, diskusi Vicon harus dicantumkan dalam diskusi Vicon, tidak di-share ke grup WA. Dan Bapak Ibu sudah bisa menjawab ya, supaya bisa terekam. Oleh karena itu mohon maaf jika Bapak Ibu yang melakukan apa yang japri minta link untuk masuk ke sesi diskusi Vicon atau diskusi sinkronus itu tidak dilayani. Begitu ya Bu ya? Ya. Bapak Ibu ya? Ya. Mohon pengertiannya. Ya, jelas. Jadi karena memang ini tuntutan dari apa ya? Dari Subdit. Iya, ya, betul, Pak. seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya, Pak. Silakan, Pak siapa tadi? Asep, Pak. Silakan Pak Asep Saipudin. Iya, Pak. Ini untuk teknis terbaca dan tidak terbaca LMS. Mungkin Bapak sebagai PP sudah bisa paham gitu kan seperti apa, karena kami kan ini mengakses LMS ini bisa katakan baru juga. Jadi kami tetap akan mengikuti arahan apa yang Bapak arahkan. Jadi kami tidak akan neko-neko gitu Pak. Sebenarnya tadi link gitu, tetap kami nggak bisa akses secara emang link langsung gitu kan ya. Maka dari itu kami akan emang nurut lah seperti apa yang Bapak katakan, karena ini bicara LMS kan sistem seperti robot ya, hanya membaca yes no aja. Takutnya kami bisa aktifnya kalau tidak terbaca oleh sistem ngapain gitu Pak. Jadi kami minta arahannya juga nanti Bapak seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik Pak Asep Saipudin. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami pelatih provinsi juga kita terus sama-sama Bapak Ibu posisinya sama-sama pelatih, hanya mungkin posisi saja sebenarnya ya. Jadi kita sama-sama levelnya, kita sama-sama belajar. Kemudian jika kemudian kemarin ada terkait dengan drive itu yang tidak terekam, makanya saya kemarin minta Bapak Ibu untuk tetap menuliskan komentar pada sesi kemarin. Untuk selanjutnya nanti kami perbaiki, kami sama-sama belajar Bapak Ibu. Seperti itu jawaban saya. Masih ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Ya Pak. Silakan Pak Muhammad Anugrah. Ya, izin Bapak untuk slide tadi Pak, dengan buku 4 PKB boleh di-share Pak? Untuk modul sudah tersedia di menu sesi, di menu tugas kalau di pelatih ya, kalau di peserta kayaknya di menu sesi ya. Di menu sesi sudah ada kan Bapak Ibu? Lah, kemarin makanya tadi malam Bu Wahidah sudah ngecek, Pak Anugrah kan sudah mencantumkan resume. Di sana ada Bapak Ibu, silakan buka, modul-modulnya sudah ada semua. Maksud saya yang slide tadi Ibu Wahidah pakai Pak. Oh iya, untuk slide Bu Wahidah bagaimana? Nanti dicantumkan di mana? Silakan.
Iya, nanti saya cantumkan di gimana Pak Fauzan, di WA saja atau gimana Pak Fauzan, di WA ya? Mungkin di di link tugas saja, Bu. Oh, di link tugas Di saja menu ya. tugas ya, di menu tugas yang sore ini atau besok. Kalau besok nggak ada ya. Mungkin di menu tugas. Besok asinkronus, Bapak. Iya, maksud saya besok asinkronus kan resume kegiatannya. Iya, iya, betul. Ya, nah sore ini Bapak Ibu mengerjakan LK. Nah, mungkin nanti saya cantumkan. Ya, materi bisa dicantumkan di sana. Begitu, Bu. Oke. Begitu, Pak Anugrah? Yang di tugas, Pak, itu buku 4 PKB, Pak. Bukan materi kita, Pak. Bapak Ibu silahkan sebentar ya, nanti kami konfirmasi ke PN, karena memang buku 4 PKB itu saat ini dipecah-pecah menjadi beberapa modul yang sudah dicantumkan dalam menu sesi kalau di peserta. Menu sesi atau menu tugas. Yang 6 itu, resume. Pak. Bagaimana, Yang Bu? dipecah 6 kan? Yang dipecah 6 modul itu? Betul, betul. Ya. Ya, itu. Berarti kita dan memang mohon harus maaf, buka dulu. Iya, kan tapi modul mohon maaf sebentar. Saya belum bisa buka ini juga ya. Mungkin Bu Wahidah terkait dengan tugas untuk sore ini bisa memberikan pencerahan. Baik, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu nanti lihat modul itu saya belum cek betul. Saya coba share aja ya. Ya. Di peserta ada apa di sesi? Di saya modul coba ada. ini. Begini. Gimana, Bu? Di tugas. Terlihat Bapak Ibu? Ini punya kita atau punya PD, Pak? Punya PP. Oh iya, sebentar ya. Saya minta izin atas nama siapa ya? Sebentar, saya stop share dulu. Ada yang bisa nomor akunnya saya pinjam sebagai relawan untuk masuk ke ini? Akun siaganya Bapak. Bisa, Pak. Siapa, atas nama siapa, silakan relawannya. Panarja. Siapa? Panarja. Boleh. Saya pinjam sebentar ya. Boleh. Ya, sebentar saya coba masuk dulu. Saya share screen. Mana ya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Udah Pak. Untuk akun dan nomor akun, kemarin ada yang japri juga. Apakah boleh password diganti? Ya sebenarnya sih boleh. Cuman kan kita hanya 10 hari Bapak Ibu, jadi lebih baik gunakan yang ini saja ya, seadanya saja. Gitu. Karena kalau misalnya passwordnya lupa, repot lagi nanti. Masuknya kemana Bu Wahidah? Itu di akun peserta ya Pak? Iya betul. Di sesi tugas ya. Salah. Di sesi tugas. Kemudian ini sudah ada nih konsep umum karya inovatif. Deadline-nya pukul 23.59. Bapak Ibu klik kerjakan. Begitu ya? Iya betul. Kemudian, nah ini. Satu, tugasnya ini hanya 2 kan? Buatlah peta konsep tentang 4 macam karya inovatif berdasarkan materi pada buku 4 PKB revisi tahun 2019. Kemudian yang kedua, buatlah kriteria karya inovatif yang termasuk sederhana dan kompleks. Nah, modulnya Bapak Ibu bisa buka di sesi. Modul. Ya, di ini nih, di menu sesi. Oke? Kemudian di sini ada sesi 1 karya inovatif. Ini ada modulnya. Ya, di situ dia. Nah, ini kan sesi 1 konsep umum karya inovatif. Kayaknya bisa diunduh deh. Nah, ini ada di bawahnya, unduh format. Bukan unduh, ini format resume ya. Halo Pak Fauzan.
Ya, halo, silakan Bu. Untuk ya, halo, Bu Wahida mau masuk? Biasanya di atasnya Pak untuk Ya. mengunduh. Untuk mengunduh, Bapak Ibu atas. tinggal klik kanan, save as ya. Save as, otomatis nanti akan masuk. Nah, begitu ya. Sudah paham kan? Kemudian untuk apa namanya? Ininya tinggal di naik turunkan saja tuh. Begitu? Masih ada yang perlu ditanyakan? Jadi untuk modul pakai yang ini saja Bu ya, Bu Wahida ya. Iya, betul Pak. Itu dia modulnya. Daripada yang tadi PKB 4 itu yang versi lama Bapak Ibu. Bapak Ibu, versi ini kami juga baru dapatkan kemarin. Jadi luar biasa, kita sama-sama baru buka modul baru ya. Tidak jauh beda. Ya. Begitu Bapak Ibu. Mohon petunjuk lagi Pak. Silakan. Di sesi tugas itu yang tadi yang fitur tugas. Ya. Mohon dilihat di bawahnya. Itu kan ada beberapa Pak, ada untuk penyetoran tugasnya ada link apapun misalkan sama file PDF ya. Di sini kita ya. kerjakan semuanya dalam bentuk PDF ya, terus linknya juga seperti itu atau bagaimana Pak? Deskripsi juga semuanya diisi atau pilih salah satu? Sebentar. Bawah Pak. Nah, ya itu. Di sini ada komentar. Ya. Ya, kemudian ada link YouTube, ada file tugas. Bu Wahida, format LK1-nya juga sama. Tidak ditampilkan. Baik. Ya, udah bisa Pak? Iya. Oke. Izin Pak Fauzan? Silakan Bu Wahida. Oke, baik. Bapak dan Ibu, nah itu kan kami meminta Bapak dan Ibu membuat peta konsep terkait dengan 4 macam karya inovatif. Kalau Bapak dan Ibu mengerjakannya di kolom komentar, tentu tidak cukup dan tidak bisa gitu ya. Tentu Bapak akan mengerjakannya di dokumen Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu buat di dokumen, dokumennya silakan di PDF-kan dan dilampirkan di situ. Untuk di kolom komentar diisi bahwasanya itu tugas atas nama si A gitu. Misalnya gitu saja Bapak dan Ibu untuk memudahkan gitu ya Pak Fauzan ya. Mungkin gini Bu, cek. Sudah jelas Bapak Ibu, mohon maaf saya hanya menguatkan untuk komentar Bapak Ibu silakan tulis nama sesuai dengan apa namanya rename seperti biasa ya. Pro 3 B4 nomor urut dan nama. Berarti Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas. Kemudian ini sifatnya optional. Optional itu link ya. Berarti di PDF saja, Bu Wahida. Ya, PDF saja, Pak. Ya, baik. Di PDF saja, Bapak Ibu. Cek, Pak. Boleh nanya saya, Pak? Silakan, Pak Asep. Ini, Pak, kan ini di link PP sama di link peserta. Itu emang ada sama-sama kan file tugas PDF. Mungkin tadi maksud yang bertanya itu, kalau ini dua-duanya harus diisi atau tidak, gitu, Pak. Jadi kan tadi kalau yang di linknya buku kan di sana ada kata kerjakan, gitu, Pak, ya. Sama juga seperti ini. Jadi mungkin kami akan fokusnya kepada tugas yang dari Bu Wahida aja gitu Pak. Sedangkan yang di link buku juga sama ada kayak begini. Takutnya mungkin kalau diisi dua-duanya begitu mungkin maksudnya Pak. Kalau menurut saya yang bisa saya ambil tangkap seperti itu. Jadi cuma satu aja mungkin yang ada di link tugasnya Bu Wahida. Yang di buku itu kan hanya mengambil file aja kan nggak bisa harus diisi gitu maksudnya. Oh iya, saya paham apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asep. Bapak Ibu, sesi asinkronus sore ini sampai pukul 17 dengan deadline tadi disampaikan sampai jam 12 malam, Bapak Ibu mengerjakan ini. Tetapi tadi Pak Anugrah bertanya, modul atau buku 4 PKB revisi tahun 2019 itu yang mana?
Begitu. Makanya tadi saya sampaikan itu ada di menu sesi. Untuk sore ini sampai nanti malam Bapak Ibu fokus di tugas ini. Oke. Jadi di menu sesi tadi hanya save as modul saja. Save as modul sudah, supaya Bapak Ibu bisa pelajari untuk mengerjakan tugas ini. Begitu. Kemudian besok hari Bapak Ibu masih ada sesi asinkronus 2 jam pelajaran. Ya, nah sesi asinkronus besok itu tugasnya meresum sesi 1 konsep karya inovatif ini. Begitu Pak Asep. Dan Bapak Ibu yang lain. Oke, siap Pak, sudah paham. Siap. Ya, kemudian Bapak, berarti kalau ngeresume tugasnya besok ya Pak ya? betul. Begitu Kirain teh Wahidah ya. Kirain teh hari ini. Untuk tugas besok, Ibu Is dan yang Ya, lain, untuk ya, tugas Bu. besok tetap akan saya berikan melalui LMS. Supaya lebih jelas aja gitu besok ya. Ya. Jangan diresum sekarang. Sekarang tugasnya yang di LK itu tadi saja. Besok saya kabari lagi untuk di LMS-nya ya. Sekarang fokus ke sesi 1 itu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Nah, seperti itu kan jelas ya. Iya, betul. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Maaf, Is. untuk sekarang yang dikerjakannya itu di tugas ya Bu? Iya, betul Ibu. Itu saja dulu ya. Masih ada yang perlu ditanyakan? Kita sudah di 16.24 Bapak Ibu. Itu Pak, mau bertanya, itu yang di dalam tugas itu soal nomor 2. Buatlah kriteria. Maksudnya gimana Pak ya? Makanya saya sarankan nanti Bapak Ibu tolong unduh modulnya ya. Oh, gitu. Dan Bapak Siap, Ibu siap. baca dulu modulnya. Kalau belum baca modul, bingung baca pertanyaan. Seperti ini. Ya Pak, mohon maaf saking semangat. Oke. Iya. Bapak Harus Ibu lebih tetap inovatif dan kreatif ya Bapak Ya. Ibu. Ya. Salah satu inovasi Bapak Ibu, barangkali ada yang mau jadi relawan untuk membuat background Zoom meeting supaya nanti ketika kita sesi sinkronus berikutnya kita menggunakan background yang sama. Boleh? Bu Wahidah dan Bu Santi bagaimana? Sebuah Setuju, tantangan Bapak. untuk Bapak Ibu. Setuju, silakan. Setuju. Buat Ini tantangan. orang Garut tuh Pak. Ya? Orang Garut keren tuh Pak. Siapa saja relawan boleh. Siap. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lain? Besok dipakai lagi. Masih Cukup, ada Pak. pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup, alhamdulillah. Oh sudah cukup, Cukup, baik Pak. Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu sesi hari ini, bahkan pertanyaannya yang lebih banyak ini. Karena kita sama-sama masih belajar Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas. Kemudian jaga kesehatan juga karena waktu kita masih 8 hari lagi. Terima kasih dari saya Ahmad Fauzan dan Bu Wahidah Akmal serta Ibu Santi Ramadhani yang mendampingi Bapak Ibu pada sesi sinkronus Halo. hari ini. Ibu. Mohon maaf dan Kurang jelas Ibu. terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila Halo, ada halo, halo. berkenan. Dari Betul. saya, Iya, iya, Mas. billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Lukman boleh wabarakatuh. menyampaikan pantun yang tadi dituliskan di diskusi itu. Silakan Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Siap, siap. Kita baca pantunnya Pak Firman. Iya gitu. Tadi saya lihat pantunnya Siap. itu sekilas. Siap, siap. Iya, Pak Zoom.
ke pasar membeli lemari es. Cakep. Berlinding dipilih rakyat. Belajar memahami LMS, dibimbing pelatih hebat. Ya. Iya. Luar biasa. Pak pelatih. Ya, terima kasih Udah, Bapak Ibu. satu aja dulu. Oh, satu aja. Ada yang mau balas silakan. Kalau cukup, saya juga mohon undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.